من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ibu Emi Fauziati. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi resensi. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan mengenai resensi, Ibu akan memberikan gambaran terlebih dahulu seperti apa. Sebagai contoh ini buku Ibu yang baru terbit, edisi Januari 2021. Setelah buku ini terbit, supaya buku ini dibeli oleh pembaca, dimiliki oleh pembaca, maka perlu ada orang yang namanya resensator, orang yang membuat resensi. Di dalam resensi itu isinya identitas buku, kemudian sinopsis buku, keunggulan dan kelemahan buku tersebut, sampai kemudian si pembaca akan menyimpulkan saya harus membeli atau memiliki buku tersebut. Nanti resensi membuat resensinya dimuat di media massa atau di media koran, boleh di media sekarang berarti medsos, itu juga boleh. Dengan resensinya itu dimuat di media massa, maka akan banyak orang mengetahui, oh ternyata ini ada buku baru bagus. Maka calon pembaca akan kemudian harapannya memutuskan untuk bisa membeli atau memiliki buku tersebut. Karya yang isinya mengupas mengenai buku itu yang dinamakan resensi. Baik anak-anak, kita saksikan bersama penjelasan Ibu mengenai resensi. Menilai karya melalui resensi. Materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Bersama saya, Ibu Emi Fauziati. Pernahkah kalian tertarik membaca sebuah buku karena melihat sebuah tulisan yang mengulas secara singkat bagaimana isi buku tersebut? Ulasan itu dinamakan resensi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan resensi? Resensi adalah suatu penilaian terhadap suatu karya, dapat berupa buku, drama, atau karya seni film. Cakupan materi kali ini meliputi pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis resensi, unsur-unsur resensi, dan struktur resensi. Dikutip dari Wikipedia, resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dapat dinilai berupa buku, film, dan drama. Sementara menurut Dalman, resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah buku. Pendapat lain mengenai resensi adalah menurut OCD. Resensi merupakan salah satu upaya untuk menghargai tulisan atau karya dari orang lain dengan cara memberikan komentar secara objektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan resensi adalah kupasan atau pembahasan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai keunggulan dan kelemahan dari buku, film, atau drama. Adapun tujuan dibuatnya resensi, yang pertama, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan buku. 2. Memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan masukan untuk penulis.
Yang keempat, untuk menguji kualitas sebuah buku. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan. Terdapat 4 manfaat membuat resensi. Yang pertama adalah bahan pertimbangan memberikan gambaran untuk pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, nilai ekonomis, bisa mendapatkan uang atau imbalan. Yang ketiga, secara sarana promosi. Sarana promosi buku-buku yang akan diresensi adalah buku yang baru terbit dan belum pernah diresensi sama sekali. Dengan kata lain, sebagai ajang untuk mempromosikan buku-buku baru tersebut. Dan yang keempat adalah pengembangan kreativitas. Semakin kita sering menulis resensi buku, maka kemampuan kita menjadi terarah karena telah terbiasa untuk menulis. Identitas buku yang akan kita resensi, maka kita tuliskan terlebih dahulu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku atau jumlah halaman, dan apabila ada bisa juga dikemukakan harga buku yang akan diresensi. Pada bagian pembuka atau pendahuluan dalam sebuah resensi, berisi landasan berpikir peresensi, biasanya mengemukakan tema atau deskripsi buku yang diresensi secara singkat. Pada bagian isi resensi, berisi yang pertama adalah sinopsis, yaitu pokok-pokok isi buku atau ringkasan isi buku. Yang kedua adalah keunggulan dan kelemahan buku, berisi segi-segi negatif atau segi-segi positif mengenai buku yang diresensi. Pada bagian penutup, dikemukakan buku tersebut penting untuk siapa dan mengapa. Peresensi juga mengemukakan kesimpulan, nilai-nilai yang ada pada buku tersebut, dan memberikan imbauan kepada para pembaca agar para pembaca memiliki atau membeli buku tersebut.